Ruangan terasa menyusut, udara menjadi berat, pekat dengan keheningan yang tak terucap. Di seberangmu, dia duduk, wajahnya adalah topeng porselen kesedihan, dan kemudian itu jatuh. Satu tetes air mata, sempurna, mengkilat di bawah cahaya lampu yang redup, senjata yang telah diasah selama berabad-abad. Pikiranmu berpacu, insting primal berteriak, perbaiki ini. Hentikan rasa sakitnya, jadilah pahlawan. Kau ingin bergerak, merengkuhnya, mengucapkan kata-kata yang akan meredakan badai. Kata-kata yang selalu berhasil, tapi ada sesuatu yang menahanmu. Suara kecil di relung pikiranmu yang paling dalam, suara yang berbisik, tunggu. Karena tangisan ini terasa berbeda. Ini bukan ledakan emosi yang mentah. Ini adalah pertunjukan yang dikalibrasi. Ini bukan tentang kesedihan. Ini tentang kendali. Air mata ini bukanlah permohonan, melainkan ultimatum. Selamat datang di teater manipulasi emosional. Di sini air mata adalah mata uang dan rasa bersalahmu adalah panggungnya. Kamu harus mengerti. Saat dia menangis setelah argumen di mana kamu mencoba menetapkan batasan, dia tidak sedang terluka, dia sedang melawan. Air matanya adalah artileri. Tujuannya bukan untuk mengungkapkan kesedihan, tapi untuk menghancurkan posisimu, untuk membuatmu meragukan kewarasanmu sendiri. Ini adalah agresi terselubung yang dibungkus dalam kerentanan, serangan psikologis yang menyamar sebagai kerapuhan. Pikirkan ini sebagai tes lakmus emosional. Setiap kali kamu menyerah pada air mata itu, kamu mengirim pesan yang jelas. Pesan itu adalah, batasanku bisa dinegosiasikan. Kesejahteraanku nomor 2, keinginanmu adalah hukum. Ini bukan kejadian satu kali, ini adalah sebuah pola, sebuah tarian yang telah kalian berdua sempurnakan tanpa sadar. Dia memimpin dengan air mata, kamu mengikuti dengan rasa bersalah. Mari kita sebut mereka Adrian dan Clara, sebuah studi kasus dalam erosi jiwa. Adrian punya mimpi, sebuah percikan api di dalam dirinya, dia ingin membangun sesuatu miliknya, sebuah bengkel kecil di belakang rumah. Itu bukan mimpi yang besar, tapi itu miliknya, sebuah pulau kecil kedaulatan di lautan kehidupan mereka bersama. Setiap kali dia membicarakannya, antusiasmenya terlihat jelas, tapi dia tidak disambut dengan antusiasme yang sama. Clara tidak pernah berkata, tidak, itu terlalu kasar, terlalu jujur. Dia menggunakan metode yang lebih halus. Saat Adrian menunjukkan rencana terakhirnya, dia tidak marah. Dia hanya menatapnya, matanya mulai berkaca-kaca. Aku hanya khawatir, bisiknya, suaranya bergetar. Kamu akan menghabiskan seluruh waktumu di sana. Bagaimana denganku? Dan kemudian air mata itu datang. Bukan aliran deras, tapi tetesan yang lambat dan penuh perhitungan. Masing-masing mendarat di hati nurani Adrian seperti bara api. Rasa bersalah menyergapnya. Di sini dia memimpikan kayu dan sekrup, sementara wanita yang dicintainya merasa ditinggalkan. Betapa egoisnya dia, betapa tidak pekanya dia. Rencana itu dilipat dan disingkirkan. Nanti saja, katanya. Tapi nanti tidak pernah datang. Setiap kali api itu menyala kembali, api itu akan dipadamkan oleh banjir yang sama. Ini bukan kesedihan Clara, ini adalah strateginya. Dia tidak takut ditinggalkan, dia takut kehilangan kendali atas dunianya. Bengkel Adrian bukanlah ancaman bagi cintanya. Itu adalah ancaman bagi kekuasaannya. Sebuah variabel yang tidak bisa dia atur. Air matanya adalah pagar tak terlihat yang dia bangun di sekeliling Adrian. Pagar yang dibangun dengan rasa bersalah dan kewajiban. Pola ini merusak. Itu tidak hanya membunuh mimpinya, tetapi juga rasa hormatnya pada dirinya sendiri. Dan pada akhirnya, rasa hormatnya pada Clara. Kebencian mulai tumbuh di taman yang pernah ditanami cinta. Kebencian pada kelemahannya, dan kebencian pada manipulasinya. Jadi apa yang kamu lakukan saat menghadapi badai ini? Saat rentetan air mata itu dimulai? Jawaban pertama bukanlah kemarahan. Kemarahan adalah apa yang dia harapkan. Itu akan memvalidasi narasinya, bahwa kamu adalah agresor dan dia adalah korbannya. Jawaban yang benar adalah ketenangan. Bukan ketenangan yang dingin dan menghukum, tapi ketenangan yang kokoh dan tak tergoyahkan. Lihat matanya, akui emosinya, tapi jangan miliki emosi itu. Katakan, aku melihat kamu sedih, aku mengerti ini sulit bagimu. Ya. Ini adalah validasi, bukan persetujuan. Kamu mengakui perasaannya, bukan kebenaran dari tuduhan tersiratnya. Kemudian, setelah mengakui perasaannya, tegaskan kembali batasanmu dengan lembut, tapi tegas. Aku mengerti perasaanmu, tapi keputusanku untuk ini penting untukku, dan ini tidak akan berubah. Tidak ada argumen, tidak ada pembelaan diri, hanya pernyataan fakta yang tenang. Kamu tidak meminta izin. Reaksinya akan menentukan segalanya. Jika tangisan itu benar-benar manipulasi, tangisan itu mungkin akan berhenti seketika. Atau itu mungkin akan meningkat menjadi kemarahan.
Topeng korban telah jatuh, memperlihatkan ahli strategi yang frustrasi di baliknya. Inilah saat kamu harus paling kuat. Jangan terpancing, tetaplah menjadi mercusuar di tengah badainya. Ini bukan tentang menang atau kalah dalam sebuah pertarungan, ini tentang menolak untuk bertarung sama sekali. Kamu tidak meninggalkan dia dalam kesedihannya. Kamu meninggalkannya dalam strateginya. Kamu menolak untuk memainkan peran yang telah dia tulis untukmu. Ini sangat sulit. Empatimu, keinginanmu untuk melindungi akan memberontak. Kamu telah dikondisikan selama bertahun-tahun untuk menafsirkan air mata wanita sebagai tanda bahaya yang paling utama. Tapi kamu harus belajar membedakan. Ada perbedaan antara tangisan karena rasa sakit dan tangisan karena kekuasaan. Yang satu meminta belas kasihan, yang lain menuntut penyerahan diri. Tujuanmu bukan untuk menjadi tidak berperasaan. Tujuanmu adalah untuk memiliki kebijaksanaan emosional. Untuk melindungi dirimu bukan dari kesedihannya, tetapi dari usahanya untuk mengikis dirimu menjadi seseorang yang tidak kamu kenali. Kekuatan sejati bukanlah kemampuan untuk menghentikan air matanya. Itu tidak mungkin dan bukan tanggung jawabmu. Kekuatan sejati adalah kemampuan untuk berdiri di tengah hujan badai ciptaannya dan tidak membiarkan dirimu tenggelam. Untuk menjaga inti dirimu tetap utuh. Untuk menghormati mimpimu sendiri. Untuk menjadi arsitek dari jiwamu sendiri.